Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisdianisi. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan penggunaan aplikasi RStudio untuk melakukan analisis ArchGuard. Oke, jadi di RStudio ini data bisa diimpor dengan cara kita klik file, lalu kita pilih yang import dataset, lalu kita pilih yang from Excel. Oke, di sini kita browse aja data yang kita punya. Oke, karena data yang saya punya itu saya beri nama course, jadi kita cari aja course. Setelah itu kita open. Setelah itu kita ganti namanya, misal menjadi data 1. Setelah itu kita import. Nah, setelah selesai diimpor, itu merupakan data kurs dolar terhadap rupiah. Dan datanya itu harian dimulai dari 1 Januari sampai September. Nah, datanya ini belum dikenali sebagai time series di RStudio. Jadi, pertama kita hapus dulu kolom 1, yaitu kolom yang date ini, dengan cara kita tuliskan di untitled, yaitu kita tuliskan data 1 sama dengan data 1 kurung situ, koma, C, dalam kurung negatif 1. Setelah itu kita run. Selanjutnya, untuk men-set data ini sebagai objek time series, kita perlu menggunakan package yang namanya XTS. Jadi kita klik dulu package, lalu kita cari package yang namanya XTS. Nah, kalau misalnya XTS ini belum muncul di dalam package kalian, bisa diinstal terlebih dahulu di sebelah sini ya teman-teman. Nah, jadi untuk mengaktifkannya kita tinggal checklist saja. Oke, nah di sini menunjukkan bahwa untuk fungsi XTS-nya ini sudah aktif gitu. Jadi untuk XTS ini digunakan untuk melakukan setting data time series tersebut. Oke, selanjutnya karena kita sudah mengaktifkan STS-nya, kita akan set dulu. Misalkan namanya depth sama dengan sequence s titik depth dalam kurung 2024. 2024 ini merupakan data awal. Jadi kita masukkan data awal yang kita punya. Data awal yang saya punya kan dimulai dari 1 Januari 2024. Nah, penulisannya itu dimulai dari tahun dulu, baru bulan, baru tanggal ya teman-teman. Oke. Setelah itu koma s titik gap dalam kurung. Nah, ini merupakan data akhir yang kita punya. 2024 data akhir saya itu bulan September tanggal 18 tahun 2024. Koma, lalu kita gunakan interval day karena data yang saya punya kan data harian, jadi menggunakan interval yang day. Oke, setelah itu kita akan run saja. Oke, setelah di run, selanjutnya kita buat variabel namanya. Misalkan saya memberikan nama variabelnya itu sebagai course sama dengan XTS data 1, order titik by sama dengan yes. Lalu kita enter. Untuk melihat data yang baru bisa dituliskan dengan view course. Dan kita akan saja. Dan di sini sudah muncul ya teman-teman untuk
variabel waktunya dan juga untuk variabel kursnya. Nah, selanjutnya kita bisa buat plotnya dengan cara kita tuliskan plot kurs. Nah, kita beri judul misalkan nilai tukar pasti terhadap ya kan ini sudah muncul untuk plot dari nilai tukar USD terhadap rupiah. Dan di sini terlihat memang fluktuasinya itu ada yang turun banget dan juga ada yang di atas banget gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji stasionaritas. Uji stasioner ini bisa dilakukan dengan uji ADF. Nah, kita akan pilih package-nya terlebih dahulu. Untuk package dalam uji ADF ini itu namanya T-series. Kita checklist T-seriesnya. Nah, kita lihat dari T-series ini terdapat fungsi ADF test yaitu untuk menguji kestasioneran data. Nah, di sini kita ketikkan saja yaitu dengan cara ADF titik test dalam kurung variabel yang akan kita stasionerkan yaitu course. Dan lalu kita run. Nah, di sini terlihat bahwa untuk variabel course ini tidak stasioner pada level di mana ditunjukkan dengan p-value-nya yang lebih besar dari 0,05. Nah, karena datanya ini tidak stasioner pada level, maka langkah selanjutnya kita akan lakukan first difference pada course-nya, yaitu caranya dengan cara kita copy dulu fungsi sebelumnya, lalu kita modifikasi untuk course-nya ini, kita tambahkan div di depannya. Div di depannya, teman-teman. Setelah itu kita run. Nah, di sini terdapat tulisannya pada first difference itu NAS yang menyebabkan error. Maka bisa kita sesuaikan dengan cara mengurangi observasi pertamanya disesuaikan dengan persamaan sebelumnya. Nah, jadi kita copy lagi persamaan yang tadi, yang first difference, kita copy, lalu kita modifikasi dengan menambahkan kurung siku negatif 1 setelah div course-nya. Lalu kita run. Nah, di sini terlihat bahwa untuk variabel kursnya itu sudah stasioner pada first difference, di mana ditunjukkan dengan p-value-nya yang kurang dari 0,05. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa kursnya ini sudah stasioner pada first difference, langkah selanjutnya kita akan estimasi model ARIMA dengan menggunakan fitur otomatis auto ARIMA yang terdapat pada package forecast gitu. Kita aktifkan dulu seperti tadi ya teman-teman untuk package forecast-nya. Kita checklist untuk forecast-nya. Nah, setelah itu kita bisa lihat di package forecast ini terdapat auto ARIMA. Nah, yang ini auto ARIMA untuk melihat model ARIMA terbaiknya. Nah, bisa ARIMA-nya dengan auto titik ARIMA course press sama dengan keterangan. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman hasilnya, dan di sini terlihat bahwa untuk model ARIMA terbaik itu adalah 212 dengan nilai AIC-nya
yang paling kecil yaitu 2959,47. Nah, untuk melihat model dari ARIMA, kita bisa gunakan fungsi ARIMA worst order sama dengan C dalam kurung kita masukkan model ARIMA terbaiknya tadi 2,1,2. Oke. Nah, terus kita beri nama untuk ARIMA-nya ini misal model 1. Jadi kita beri nama untuk mempermudah mengestimasi ke depannya gitu teman-teman. Kan? Nah, untuk menampilkan koefisien, pertama kita akan aktifkan package terlebih dahulu. Jadi kita akan melihat koefisiennya, kita aktifkan package terlebih dahulu, yaitu package LM test. Oke, kita checklist untuk LM test. Nah, kemudian dalam package LM test ini tuh ada fungsi yang namanya coef test. Nah, yang ini ya teman-teman, yang coef test. Dan coef test ini digunakan untuk menampilkan output dari persamaan ARIMA. Nah, caranya kita bisa ketikkan saja di sini coef test dari model 1. Lalu kita run. Oke, di sini sudah muncul untuk hasilnya. Jadi, coef test ini merupakan apa ya, untuk menampilkan informasi lebih detail dari output ARIMA. Sebenarnya hasilnya sama saja seperti ini, seperti yang di atas, tapi untuk coef test dari ini tuh dia berfungsi untuk menampilkan lebih detail dari AE1, AE2, MA1, dan juga MA2-nya. Nah, oke, setelah itu kita akan lihat apakah cukup hanya sampai ARIMA saja atau perlu dilanjutkan pada ARCH karena ada masalah heteros. Nah, selanjutnya untuk melihat datanya heteros atau tidak, kita aktifkan dulu package yang namanya ini adalah ATSA. Nah, kita cek tentang lagi. Nah, kalau misalnya belum aman. Oke, sini kita cek lagi sebagian ATSA-nya. Ya, selanjutnya kita gunakan fungsi arch titik test dari model 1. Setelah itu kita run. Nah, dari sini terlihat pada output di mana p-value-nya ini kebanyakan kurang dari 0,05. Jadi di bawah 0,05 yang mengindikasikan bahwa datanya ini bersifat heteroskedastisitas. Jadi pemodelan ARIMA ini tidak cukup, jadi perlu dilakukan pemodelan ARCH. Nah, di sini juga terlihat ya bahwa datanya ini ada yang bervolatilitas gitu, teman-teman. Oke. Untuk analisis ARCH, kita perlu aktifkan package yang namanya fguard. Fguard. Nah, di sini kita cek lagi untuk mengaktifkan package fguard-nya. Nah, pertama, kita perlu lakukan pemodelan terlebih dahulu dengan menggunakan fungsi yang ada pada package fguard-nya. Tapi perlu diketahui pada package ini tuh tidak ada fitur otomatis untuk pemodelannya dan juga tidak ada untuk fitur first difference sehingga data yang akan dianalisis ini sudah harus dalam bentuk level yang stasioner. Nah, variabel kurs yang stasioner kan tadi pada first difference ya. Maka kita bisa gunakan model sebelumnya yang different kurs dalam kurung siku negatif 1, kita copy saja. Dengan kita beri nama, yaitu D course atau first different course gitu teman-teman. Oke, kita run. Oke, selanjutnya kita akan melihat plot dari first difference course ya dengan cara kita tuliskan plot D course variabel dari first difference course. Oke, kita run.
Nah, di sini terlihat untuk plot dari first different course, dan di sini terlihat bahwa datanya memang banyak yang bervolatilitas, di mana ada yang tinggi banget, terus ada yang rendah, ada yang tinggi juga, tinggi lagi, terus ada rendah lagi. Oke, setelah kita melihat plot dari uh, first difference course, selanjutnya kita akan buat pemodelan. Dimulai dengan yang paling sederhana, yaitu model dengan arch 1 dan gauge 0, atau bisa disimpulkan dengan model gauge 1, 0. Nah, untuk membuat estimasi gauge, kita gunakan fungsi, kita tuliskan saja di sini, kita gunakan gauge fit arma 2, 2. Nah, kenapa arma, kenapa bukan arima? Tadi yang sudah saya sebutkan bahwa untuk guard fit ini dia tidak bisa memasukkan integrated atau ordo dari i-nya. Jadi untuk ordo i-nya ini terpisah di sebelumnya, dan di sini kita hanya memasukkan untuk armanya saja. Oke, kita lanjutkan, kita tambah dengan guard 1, 0. Kita gunakan model yang paling sederhana, yaitu 1, 0. Data sama dengan different course, koma, trace sama dengan false. Oke, kita run. Ya, setelah itu, setelah di run, kita akan melihat nilai dari AIC-nya, teman-teman. Tetapi kita coba untuk memberikan nama nama model dari fungsi ini, itu kita tuliskan guard 1, 0 sama dengan guard fit. Nah, jadi kenapa diberi nama? Untuk memudahkan gitu kan, kita akan melihat nilai AIC. Nah, nilai AIC-nya ini bisa dilihat dengan summary guard 1, 0. Nah, jadi guard pemberian nama guard 1, 0 ini untuk memudahkan dalam analisis selanjutnya gitu. Nah, setelah itu kita akan run kedua fungsi ini, teman-teman, untuk melihat nilai AIC-nya. Di sini sudah muncul untuk hasilnya, di mana ada nilai AR1, AR2, MA1, MA2. Nah, dan untuk alfa ini merupakan unsur dari H1, yaitu leg dari residual kuadrat. Nah, untuk melihat hasilnya itu, kita bisa lihat dari nilai p-value LMH testnya, di mana ini sudah lumayan besar, dan juga kita bisa lihat dari nilai EIC-nya. Nah, selanjutnya kita akan coba perbandingkan dengan model yang lain. Nah, coba kita akan bandingkan dengan model GARCH 1.1. Nah, kita copy dulu untuk fungsi sebelumnya. Lalu kita modifikasi untuk GARCH-nya, kita rubah menjadi 1.1. Lalu untuk summary-nya kita rubah menjadi 1.1, dan namanya juga kita rubah menjadi GARCH 1.1. Oke, setelah itu kita run lagi. Oke, di sini sudah muncul hasilnya dari LM Arch testnya, yaitu sebesar 9,88. Nah, dibandingkan dengan model sebelumnya, untuk nilai LM Arch testnya ini lebih besar. Lalu kita lihat dari nilai si AIC-nya. Untuk nilai AIC dari model GARCH 1.1 itu ternyata lebih kecil dibandingkan dari model GARCH 1.0. Jadi bisa kita simpulkan untuk model terbaiknya adalah dengan model GARCH 1.1. Oke, karena kita sudah memiliki model terbaik GARCH 1.1, kita akan lihat plot dari simpangan bakunya. Jadi untuk melihat plot dari simpangan baku, kita bisa tuliskan di sini, yaitu GARCH 1.1 at sigma.
titik T. Oke. Setelah itu, kita run. Nah, di sini sudah muncul untuk nilai dari simpangan bakunya teman-teman, di mana dimulai dari observasi 1 sampai observasi terakhir yaitu 253. Oke, untuk melihat plotnya, kita tuh akan set dulu waktunya dengan merubah dates yang ada di paling atas. Nah, ini kita copy dulu. Setelah itu, nah, untuk sekuennya ini kita rubah data awalnya ini kita mulai dari tanggal 2 Januari. Oke, setelah itu kita run lagi. Setelah itu kita lihat standar deviation-nya, yaitu dengan cara masukkan fungsi xts guard 11 sigma titik t koma order titik by sama dengan that's 2. Selanjutnya kita copy semuanya lalu kita run ya teman-teman semuanya. Oke, di sini sudah muncul untuk hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat dari plotnya teman-teman. Nah, dengan cara kita lihat plotnya itu kita tuliskan di sini plot nepangan baku. Lalu kita run. Ya, di sini sudah muncul untuk plot dari simpangan bakunya. Oke, untuk selanjutnya kita analisis. Jadi untuk plot dari simpangan baku ini merupakan nilai forecast di dalam observasi. Jadi dalam melakukan forecasting ini kita bisa analisis atau kita bisa prediksi di dalam observasi dan juga di luar observasi. Nah, kalau misalnya kita akan lakukan forecasting di luar observasi, kita bisa gunakan package dari si FGuard. Oke, kita lihat dari package FGuard-nya ini. Dan kita bisa gunakan fungsi yang namanya itu adalah predict teman-teman. Nah, yang ini predict untuk prediksi gitu. Oke, di sini kita tuliskan saja untuk memprediksi atau untuk melakukan forecasting, yaitu dengan cara predict. Nah, kita tulis guard terbaiknya, model terbaiknya guard 11, koma n titik ahead. Nah, jadi n titik ahead ini merupakan apa namanya data yang pengen kalian estimasi sebanyak berapa hari gitu. Kan datanya harian, jadi berapa hari. Kalau misalnya bulanan, mau berapa bulan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memprediksi 5 hari ke depan. Jadi, kita tuliskan 5. Setelah itu, kita tuliskan plot. Nah, ini untuk melihat plotnya. Plot sama dengan P, true, koma, NX, sama dengan, nah, NX ini dimasukkan dengan apa ya, menambahkan data terakhir. Jadi data terakhir saya kan 253. Jadi untuk memprediksi selanjutnya itu dimulai dari 254. Nah, oke, setelah itu kita run saja. Oke, di sini sudah muncul untuk hasilnya di mana nilai forecastingnya dari hari ke-1 sampai hari ke-5 di sini nilainya bervariasi. Jadi nilainya bervariasi dan tidak konstan. Nah, di sini juga bisa lihat dari apa namanya plotnya. Nah, di sini sudah muncul untuk forecasting selama 5 hari ke depan. Oke, mungkin sekian video demonstrasi terkait penggunaan aplikasi RStudio untuk mengestimasi model Arch dan Garch. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.